Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zakir Raihan dengan NIM 242116074, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2, Fakultas Usuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Dato Karamapala. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Akhlak dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan dan Kenegaraan, untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Akidah Akhlak, tugas dari kelompok 3 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Reza Tahimu SPDI MPD. Baik, akhlak atau moral merupakan fondasi utama dalam kehidupan individu maupun kolektif masyarakat. Dalam konteks sosial kemasyarakatan dan kenegaraan, akhlak merupakan pilar penting untuk menjadikan suatu bangsa itu harmoni, damai, dan tentram. Kemerosotan moral atau akhlak dalam suatu bangsa dapat menimbulkan krisis multidimensi, mulai dari korupsi, krisis sosial, dan hilangnya integritas suatu lembaga negara. Oleh karena itu, pendidikan akhlak sangatlah penting dan tidak boleh ditawar-menawar. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq dengan jamak al-akhlaq, yang artinya tabiat, perangai, atau karakter. Kata al-khuluq memiliki akar kata kholaqo, yang mana kata kholaqo juga membentuk suatu kata, yaitu kholqun, yang berarti ciptaan dalam bentuk fisik. Erat kaitannya antara al-khuluq, akhlak, dan kholqun, ciptaan, yang berarti akhlak adalah ciptaan batin yang terdapat dalam jiwa seseorang. Secara istilah, akhlak adalah perbuatan-perbuatan yang sudah tertanam dalam jiwa seseorang, yang timbul tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Dengan ini, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mendefinisikan akhlak sebagai suatu perbuatan-perbuatan yang timbul tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan oleh akal. Adapun perbuatan-perbuatan itu jika dinilai baik menurut syara, maka perbuatan itu disebut dengan akhlak terpuji. Maka sebaliknya, jika perbuatan-perbuatan yang timbul itu tidak baik atau buruk menurut syara, maka perbuatan itu disebut dengan akhlak tercela. Akhlak dalam konteks sosial kemasyarakatan memiliki beberapa poin penting, yaitu bagaimana di antara masyarakat bisa saling menghargai, toleransi antar beragama, saling membantu terhadap sesama. Dengan ini maka terciptalah kehidupan sosial masyarakat yang aman dan damai. Contoh penerapannya seperti kegiatan gotong royong, menghargai ketika umat lain beribadah. Kemudian dalam jual beli, pedagang yang jujur dalam menakar dengan takaran yang pas, itu menjadikan sebuah kehidupan dalam masyarakat menjadi berakhlak, menjadi kehidupan yang harmoni dan damai. Dalam tatanan negara atau dalam konteks sosial bernegara, akhlak bisa menjadi sebuah kunci penting seorang pejabat dalam menjabat di sebuah kekuasaan. Jika seorang penguasa dapat berakhlak dengan baik, memiliki sifat amanah, tanggung jawab, dan keadilan, maka terciptalah rakyat yang sejahtera. Contoh penerapannya seperti bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu sesuai dengan porsi setiap orang, pemerataan terhadap pendidikan dalam konteks keadilan, serta amanah dalam kekuasaannya, tidak melakukan penyelewengan. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan akhlak menjadi instrumen penting dalam kondisi sosial dan politik masyarakat berbangsa maupun bernegara. Dengan dihidupkannya pendidikan akhlak, maka terjadilah kehidupan negara yang baik, negara yang damai, negara yang berakhlakul karim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif. Di sini
saya akan menjelaskan tentang akhlak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan bernegara. Baik, yang pertama itu apa sih itu akhlak? Jadi, secara sederhananya, akhlak ini adalah sikap atau kebiasaan baik yang muncul dari dalam diri seseorang dan dilakukan secara spontan tanpa dibuat-buat. Jadi, menurut Islam, akhlak ini bukan cuma soal hubungan kita dengan Allah, tetapi juga hubungan kita dengan sesama manusia, masyarakat, bahkan dengan lingkungan sekitar kita. Kemudian, apa sih ciri-ciri khas dari akhlak ini? Jadi, akhlak dalam Islam ini punya beberapa ciri penting. Yang pertama itu akhlak bersumber dari wahyu. Jadi, ajarannya sudah jelas dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, akhlak Islam itu menyeluruh, artinya berlaku untuk semua aspek kehidupan dan tidak terbatas pada ibadah saja. Kemudian yang terakhir, akhlak itu seimbang antara hak pribadi dan kepentingan sosial. Jadi kita diajarkan bukan cuma memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga peduli terhadap orang lain. Lalu, bagaimana akhlak ini berperan dalam kehidupan sosial? Dari jurnal pengaruh akhlak berlandaskan Al-Quran bagi perkembangan sosial, dijelaskan bahwa akhlak dapat menciptakan keharmonisan sosial, meminimalisir konflik, dan memperkuat rasa tanggung jawab. Masyarakat yang menjunjung tinggi akhlak akan lebih toleran, adil, dan mampu hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman. Contoh nyata yang dapat kita temukan dalam studi tentang masyarakat di desa Majatengah, yang dimana masyarakat di sana menanamkan nilai-nilai seperti jujur, amanah, tolong menolong, yang menjadi norma sosial yang diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian akhlak juga penting dalam kehidupan bernegara. Negara yang baik itu bukan cuma membutuhkan hukum, tetapi juga butuh moral. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sangat penting untuk membangun pemerintahan yang bersih. Bahkan nilai-nilai ini sejalan dengan Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. Jadi, kalau akhlak ini diterapkan dalam pemerintahan, kita bisa menciptakan negara yang adil dan beradab. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya kita membentuk akhlak ini? Yaitu dengan cara melakukan pendidikan akhlak, baik itu melalui sekolah, keluarga, maupun lingkungan sekitar kita. Jadi kesimpulannya, akhlak sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan negara yang berintegritas. Karena itu, pendidikan akhlak harus ditanamkan sejak dini, baik oleh orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan. Kurang
dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurman Begasi, NIM saya 241110050. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu kelompok 3 yang berjudul Akhlak dalam Kehidupan Kemasyarakatan dan Bernegara. Langsung saja kita masuk pada poin-poinnya, yaitu A. Pengertian akhlak. Akhlak adalah sikap batin yang melekat pada diri seseorang serta muncul secara spontan tanpa memikirkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu akhlak Islami. Akhlak Islami bersumber dari wahyu, bersifat menyeluruh, seimbang, hak individu dan kepentingan masyarakat sosial, serta mengutamakan keadilan dan kebaikan. Peran akhlak dalam masyarakat. Akhlak yang baik membantu mengurangi konflik, memperkuat rasa tanggung jawab, dan mendorong hidup rukun dan dalam perbedaan. Contoh nyatanya di Desa Majatengah, masyarakat membiasakan sikap jujur, amanah, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Arman dengan NIM 242110075. Jadi pada kesempatan video kali ini saya ingin mempresentasikan makalah kami, yaitu Akhlak dalam Kehidupan Sosial, Kemasyarakatan dan Bernegara. Nah, untuk akhlak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, akhlak sosial adalah perilaku baik terhadap sesama manusia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Islam sangat menekankan pentingnya membangun hubungan harmonis di tengah masyarakat. Beberapa bentuk akhlak itu, yang pertama yaitu contohnya saling menghormati dan menghargai. Nah, menghormati orang tua, guru, tetangga, dan orang yang lebih tua, menghargai perbedaan pendapat, budaya, dan juga keyakinan tanpa merendahkan orang lain. Nah, yang kedua itu tolong menolong dalam kebaikan. Nah, membantu tetangga kita yang kesusahan, menolong korban bencana, dan bersedekah. Islam memerintahkan tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Contohnya pada Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua. Yang ketiga, kita tetap menjaga lisan dan juga sikap, tidak berkata kasar, tidak menfitnah, dan juga tidak menyebar hoaks. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga kita harus berlaku adil dan jujur, tidak memihak dalam perselisihan, berlaku jujur dalam jual beli, bertanggung jawab terhadap ucapan dan juga perbuatan. Jadi itulah tentang akhlak dalam kemasyarakatan. Nah, yang kedua itu akhlak dalam kehidupan bernegara. Nah, yang pertama taat kepada hukum dan juga aturan. Nah, mentaati undang-undang dan juga peraturan negara selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak melakukan korupsi, mencuri atau menyalahgunakan wewenang, serta juga cinta tanah air dan bela negara, berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan juga menghormati pemimpin aparat negara, serta menjaga persatuan dan juga kesatuan kita. Jadi untuk menghindari konflik dan permusuhan antar suku, agama, dan juga kelompok, kita harus menjaga persatuan dan kesatuannya kita, untuk agar menyebarkan nilai-nilai damai, saling menghormati, dan juga persaudaraan. Jadi intinya, akhlak dalam kehidupan sosial dan bernegara adalah cerminan dari keimanan seseorang. Seorang muslim yang baik dan akan menunjukkan sikap jujur, adil, toleran, dan bertanggung jawab, baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam kontribusinya kepada negara. Dengan akhlak yang mulia, kehidupan akan lebih damai, adil, dan harmonis. Mungkin cuma itu yang bisa sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jika ada salah kata dan juga perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.